Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiano Dwi Kusuma dengan NIM 2301010101991, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, kelas SI 401. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lia Dewinta, SSM Hum, selaku dosen pengampu ya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya hasil esai yang telah saya susun, sekaligus memberikan analisis berdasarkan struktur dan isi esai tersebut. Oke, kemudian ada juga saya memilih topik esai ini. Alasan pemilihan topik esai yang berjudul Peran Sistem Informasi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik di era digital. Oke, karena topik ini sangat relevan ya dengan bidang ilmu saya, yaitu sistem informasi. Di era transformasi digital juga seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kemudian kita juga dapat melihat ya banyak sekali layanan pemerintah yang telah bermigrasi ke sistem digital seperti eKTP, perpajakan online, kemudian layanan BPJS Kesehatan, digital, dan lain-lain. Namun juga di sisi lain masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar layanan tersebut dapat berjalan optimal. Inilah yang menjadi alasan utama saya mengangkat topik ini. Oke, karena saya ingin mengeksplorasi bagaimana sistem informasi dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi layanan publik. Oke, kemudian saya menganalisis esai ini mengikuti struktur ya yang terdiri dari pendahuluan, kemudian 3 paragraf utama pada bagian tubuh, dan juga penutup. Oke, jadi pada bagian pendahuluan saya menjelaskan ya pentingnya sistem informasi dalam konteks pelayanan publik ya, serta fenomena transformasi digital yang terjadi di Indonesia. Yang dimana bagian tubuh esai terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama ada paragraf pertama yang membahas manfaat sistem informasi bagi pelayanan publik. Kemudian paragraf kedua membahas tentang implementasi di lapangan. Kemudian paragraf ketiga ya menyajikan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemudian bagian penutup juga saya gunakan untuk menyimpulkan ya pembahasan dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara teknologi, kebijakan, dan sumber daya manusia. Oke, kemudian keterpaduan gagasan dan kaidah bahasa. Saya berusaha menjaga kesinambungan ya antar paragraf dengan menggunakan kata penghubung yang tepat serta menjaga alur logika pembahasan agar mudah diikuti. Oke, setiap paragraf memiliki kalimat utama ya dan kalimat pendukung yang saling melengkapi. Kemudian saya juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku namun komunikatif ya, dengan tetap memperhatikan ejaan dan struktur kalimat yang benar. Oke, seperti ini. Oke, kemudian referensi ya, kita masuk pada referensi ya. Dalam esai ini juga saya menggunakan 6 referensi, baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun sumber resmi pemerintah. Beberapa referensi diantaranya adalah buku karya Indrajit ya, yang pada tahun 2006, dan Hicks pada tahun 2006 yang sangat berpengaruh ya dalam bidang e-government, serta laporan dari Kominfo ya dan APJII mengenai infrastruktur digital di Indonesia. Oke, saya juga mengutip secara langsung dan tidak langsung sebagai bentuk dukungan akademis terhadap argumen-argumen yang saya sampaikan. Kemudian, apa sih kontribusi atau pesan penting dari esai ini? Oke, jadi pesan penting yang ingin saya sampaikan yang ini melalui esai ini adalah bahwa teknologi hanyalah alat ya. Namun bagaimana alat itu bisa digunakan akan menentukan dampaknya.
Jadi sistem informasi itu tidak akan berhasil jika hanya dilihat sebagai proyek teknis. Ia harus juga dipahami ya sebagai bagian dari perubahan cara kerja, budaya organisasi, dan pola pikir pelayanan publik. Oke, jadi saya berharap ya melalui tulisan ini kita semua ya, atau esai ini kita semua terutama sebagai mahasiswa sistem informasi dapat lebih memahami ya bahwa peran kita ke depan tidak hanya sebatas membangun aplikasi, tetapi juga membangun sistem yang berdampak bagi masyarakat ya dan juga negara, terutama dalam memajukan pelayanan publik yang inklusif dan efisien. Oke, mungkin demikian ya presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai esai yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.